Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Apakah Sore Pak, baik Pak. Kabarnya Pak, Alhamdulillah sehat. Oke, sepertinya ada teman kita nih yang kurang bersemangat nih. Wilham, kenapa kamu kurang bersemangat nih? Biasanya bersemangat nih setiap hari dikasih ini. Belum sarapan Pak. Sampai sore ini belum sarapan Pak. Aduh, Aduh, kenapa bisa belum sarapan? gak ada duit Pak, belum cair Pak. Oke, oke, belum makan siang ya Wilham. Oke, jadi sebelum kita beraktivitas di pagi hari atau sebelum pembelajaran, sebaiknya kita makan siang dulu atau sarapan dulu ya. Agar apa? Agar nanti dalam menerima pembelajaran atau menerima materi kita dapat fokus dan semangat ya. Bisa dimengerti Wilham? Siap, pasti konsentrasi Pak. Ya Pak, siap. Oke, Wilham kalau mau sambil makan silahkan sambil makan aja ya. Saya izinin kok. Tapi Wilham sambil merhatiin juga ya. Nah, selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya anak-anak biar saya tahu nih siapa saja yang tidak hadir hari ini. Dimulai dari Ijan. Ijan ada hadir? Hadir Pak, saya Sehat Ijan? Apakah sehat? alhamdulillahirobbilalamin sehat walafiat Pak. Terus di sini ada Akil. Hadir Pak. Oke. Terus di sini ada Wilham. Hadir ya Wilham? Jelas hadir Pak. Ya. Terus yang terakhir ada April. April. Hadir Bapak. Oke. Alhamdulillah ya hadir semua ya. Nah, sebelum dimulainya pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, siapa di sini yang mau pindah dulu nih? Boleh aku aja Pak. Oh, silakan. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin agak sedikit mendisiplinkan nih kelas dalam pembelajaran hari ini. Bapak minta kalian on cam semua ya sampai akhir pembelajaran agar Bapak bisa melihat muka kalian sedang memperhatikan atau tidak nih. Terus nih, kalian ada yang mau ke WC atau mau buang air terlebih dahulu nih sebelum saya mulai ke materinya? Saya Bapak mau ke toilet dulu Pak. Boleh? Boleh. Boleh. Oke, silakan. Oke, saya Oke, lanjut. terima kasih. Oke, saya lanjut aja ya. Tanpa menghabiskan waktu, kita langsung saja ke materi ya. Oke, hari ini akan belajar tentang prinsip-prinsip tata letak desain grafis. Materi ini melanjutkan materi yang kita bahas kemarin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa saja prinsip-prinsip tata letak nih? Boleh siapa yang mau menjawab? Saya Pak mau coba. Boleh. Yang saya tahu tuh ada kesatuan atau unity, terus yang keduanya ada keselarasan atau harmoni, terus keseimbangan Pak atau balance. Cuma itu Pak yang saya tahu. Nah, betul ya, bagus. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip tata letak itu bukan hanya itu ya, namun terdapat 8 prinsip. Dan nah, nanti kita akan bahas bersama, oke? Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video materi dan kalian simak baik-baik ya, agar nanti kalian bisa mengerti. Jadi anak-anak mohon diperhatikan ya, jangan pada tidur nih, nanti Bapak di sini juga memperhatikan kalian kok. Saksikan Lazada Super Party diberiakan oleh Atus Mall. Come. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Layout, menurut bahasa memiliki arti tata letak. Adapun menurut istilah, layout merupakan kegiatan untuk menyusun, menata, mengatur, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, bidang, dan lain-lain. Secara umum, prinsip-prinsip penyusunan tata letak terdiri dari beberapa komponen, di mana dalam penerapannya kita dapat mencampur sebagian atau menggunakan semua komponen tersebut agar tercipta tata letak yang menarik dan tidak membuat jenuh bagi yang melihatnya. Prinsip-prinsip tata letak tersebut adalah sebagai berikut.
kesebandingan atau proporsi. Sebentar nih. Ijan, kenapa Ijan malah kayak sedang ngobrol nih, bukannya merhatikan? Dilihat dari layar monitor nih. Boleh? Oh iya Pak, tadi izin tadi ada panggilan orang tua Pak. Soalnya ngakak Pak. Oh gitu ya. Baiklah, perhatikan ya semuanya. Oke, dilanjut. Kesebandingan atau proporsi merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat. Pada dasarnya, proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Perbandingan ini dikenal dengan the golden section, yaitu proporsi yang sudah banyak diterapkan dalam bidang seni, arsitektur, dan spiritual. Golden section juga dikenal dengan nama the golden mean, golden ratio, dan divine proportion. Golden ratio yang secara harfiah diterjemahkan sebagai rasio emas merupakan sebuah angka yang sangat spesial dalam matematika. Golden ratio adalah bilangan irasional yang nilainya mendekati 1,618. Golden ratio biasanya disimbolkan dengan huruf Yunani, yaitu pi. Beberapa bentuk dalam golden ratio seperti golden rectangle, circle, spiral, dan triangle banyak digunakan dalam mendesain sebuah logo. Salah satunya seperti logo di video ini. Tanpa kita sadari, ternyata beberapa logo perusahaan maupun produk internasional ini didesain dengan menerapkan golden ratio. Tapi, bukan berarti suatu keharusan untuk membuat desain dengan menggunakan golden ratio ini. Irama. Irama terbentuk melalui pengulangan, perubahan ukuran, dan gradasi dari objek-objek yang ditampilkan. Irama. Sebentar nih. Halo April, apakah masih ada di dalam Meet nih? Bapak lihat kameranya off nih, dan tidak ada konfirmasi ke Bapak. Kenapa kameranya off nih? Apakah baik-baik saja? Iya Bapak, mohon maaf, saya off cam karena jaringan di sini tidak stabil, wifi-nya mati Pak. Oh. Oke, baik. Sebisa mungkin tetap memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oke, Baik, dilanjut. Pertama, bisa diterapkan pada setiap unsur desain seperti garis, bidang, bentuk, warna, dan lainnya. Penempatan dalam sebuah layout secara berulang memberikan hasil yang halus, santai, dan tenang. Pengulangan dan variasi merupakan kunci dalam pembentukan sebuah ritme visual. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kondisi sebuah desain ataupun benda secara visual menjadi sama berat. Dalam bidang seni, keseimbangan ini tidak dapat diukur, tapi dapat dirasakan, yaitu suatu keadaan di mana semua bagian dalam sebuah karya tidak ada yang saling membebani. Ada dua prinsip dasar dari sebuah keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan yang terjadi secara tegak lurus. Keseimbangan ini seperti menggunakan dua buah elemen yang mirip, seperti menggunakan sebuah kaca cermin. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Dengan adanya kontras, membuat tampilan visual dari sebuah desain akan menambah daya tarik bagi minat pembacanya. Kesatuan atau unity. Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar tata letak yang sangat penting. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah desain akan mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah satu atau beberapa unsur tata letak mempunyai hubungan, maka kesatuan telah tercapai. Keselarasan atau harmoni. Keselarasan akan mudah terbentuk dan dapat dicapai bila menghadirkan banyak kesamaan atau kemiripan. Namun, jika terlalu banyak dihadirkan, akan membuat yang melihat akan merasa bosan. Harmoni dapat diwujudkan dengan dua cara, yaitu harmoni dari segi bentuk. Harmoni yang dilihat dari segi bentuk ialah di mana adanya keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Contohnya, seperti brosur, pamflet, poster, dan lain-lain. Harmoni dari segi warna. Warna memiliki pengaruh yang sangat besar, karena tiap-tiap warna memiliki sifatnya masing-masing, seperti merah yang memiliki arti berani, biru yang memberikan kesan tenang, dan lain sebagainya. Sekian materi daring pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan Nah, oke, anak-anak, videonya sudah beres ya. Jadi saya jelaskan kembali nih.
prinsip tata letak itu ada 8 ya, yaitu yang pertama kesatuan atau yang disebut dengan yang merupakan prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Lalu ada keselarasan atau yang disebut harmoni. Prinsip ini yang diartikan sebagai keteraturan dalam tatanan dan keteraturan. Lalu keseimbangan atau yang disebut balance. Nah, setiap karya desain grafis harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas sekaligus estetis. Dan lalu kesebandingan atau proporsion dan selanjutnya irama atau ritme, dan penekanan atau fokus, selanjutnya kontras atau repetisi.